Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat-sehat ya. Baik, di video kali ini kita akan membahas seri mata kuliah teori graf dengan pembahasan graf pohon dan pohon merentang. Bersama saya Isradin Mustamin, silakan simak videonya sampai selesai. Semoga dalam penjelasan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi semua. Press start. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi pohon. Pohon atau tree merupakan graf sederhana. Dalam hal ini tidak memiliki garis paralel dan loop. Ingat, garis paralel itu adalah dua garis berbeda yang menghubungkan titik yang sama, atau bisa kita katakan garis ganda ya. Dan loop itu merupakan garis yang hanya berhubungan dengan satu titik ujung. Jadi graf sederhana yang terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, sirkuit sendiri kita ketahui merupakan lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kita perhatikan contoh berikut. G1 dan G2 ini merupakan pohon. Kenapa? Karena pada G1 dan G2 ini tidak mengandung sirkuit dan merupakan graf sederhana ya. Kemudian G3 ini bukan pohon. Kenapa? Karena pada titik ADF ini membentuk lintasan atau sirkuit. Kemudian G4 ini bukan pohon karena grafnya tidak terhubung. Seperti itu. Nah, kemudian ini penjelasannya ya dari yang kita bahas tadi. Kemudian ada namanya hutan. Hutan merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Dengan kata lain, hutan merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Contoh. Nah, ini adalah hutan yang terdiri dari 3 pohon. Ya, jadi kumpulan pohon yang saling lepas. Seperti itu definisi daripada pohon maupun hutan. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat pohon. Yang pertama, misalkan G, sebuah graf ya, dalam graf itu terdiri dari simpul dan sisi ya. Adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya ya sama dengan n. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Ya. Yang pertama, G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Kemudian G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Kemudian G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Artinya jembatan adalah sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi 2 komponen. Jadi sifat-sifat pohon ini harus kita pahami untuk melihat apakah dia termasuk graf bentuk pohon atau bukan ya. Nah, kemudian kita masuk pohon merentang. Pohon merentang atau spanning tree merupakan graf bagian dari G yang juga merupakan pohon dan memuat semua simpul dari G. Kemudian pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Kita perhatikan contoh berikut. Ini adalah graf G. T1, T2, dan 3 ini merupakan graf bagian dari G yang juga merupakan pohon. Jadi T1, T2 ini dan T3 ini merupakan pohon ya. Nah, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Jadi kalau graf terhubung itu mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Nah, graf tak terhubung dengan komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut dengan hutan merentang atau spanning forest. Nah, itu penjelasan dari pohon merentang. Nanti kita bahas lebih jauh mengenai contoh pohon merentang.
Nah, sekarang kita masuk kepada pohon merentang minimum. Nah, jika G adalah graf berbobot, ya, kita simpulkan graf berbobot itu adalah WG, maka bobot pohon merentang T dari G didefinisikan sebagai jumlah bobot semua sisi di T. T ini merupakan simbol dari pohon, ya. Kemudian, pohon merentang minimum adalah pohon merentang dengan kemungkinan bobot terkecil dibanding pohon merentang lainnya dari suatu graf terhubung. Kita perhatikan graf berikut ini. Graf ini memiliki sisi-sisi yang memiliki bobot. Misalkan P1 ke P2, sisinya itu memiliki bobot 1, sisi P1 P3 memiliki bobot 2, sisi P3 ke P4 itu memiliki bobot 4, sisi P4 ke P1 memiliki bobot 5. Nah, sekarang dari graf G ini itu akan terbentuk yang namanya pohon, ya. Nah, graf ini membentuk pohon yakni T1. Kita bisa lihat, ya. Kemudian T2 terbentuk pohon 2, kemudian T3 pohon 3. Nah, keterangan bisa dilihat bahwa G graf bobot dengan WG itu nilainya adalah 12, ya. Jumlah total daripada sisi bobot dari graf itu adalah 12. Nah, kemudian T3 ini merupakan pohon rentang minimal di G dengan perolehan bobot itu ada 7. Nah, ini merupakan pohon rentang minimal karena bobotnya memiliki nilai 7. Sedangkan kalau di T2 ini bobotnya adalah 8, ya. Kemudian di T1 itu bobotnya adalah 10. Maka T3 adalah pohon rentang minimal di G karena bobot nilainya minimal, yakni sebesar 7, ya. Selanjutnya, terdapat dua buah algoritma untuk membangun pohon merentang minimum. Yang pertama algoritma dan yang kedua adalah algoritma Kruskal. Nah, dua algoritma ini digunakan untuk mencari pohon merentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Nah, yang pertama algoritma Frame. Langkah-langkahnya yakni yang pertama ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, kemudian masukkan ke dalam T. T ini adalah pohon, ya. Langkah kedua, pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi sisi UV tidak membentuk sirkuit di T. Lalu masukkan sisi UV ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N dikurang 2 kali. Jumlah langkah seluruhnya di dalam algoritma Frame adalah 1 ditambah N dikurang 2 sama dengan N dikurang 1, yaitu sebanyak jumlah sisi di dalam pohon merentang dengan N buah simpul. Nah, ini adalah langkah-langkah dari algoritma Frame. Sebagai contoh diberikan graf berbobot, ya, seperti ini. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah yang diberikan. Nah, bisa dilihat langkah-langkahnya seperti ini, kemudian sisinya, kemudian bobotnya, dan pohon rentang yang terbentuk dari graf berbobot ini. Nah, di sini saya mengambil titik 1 sebagai simpul awal dalam menyelesaikan langkah-langkah daripada algoritma Frame. Nah, kita bisa lihat, ya, simpul 1 ini itu membentuk sisi, yakni sisi 1 ke 2, 1 ke 5, dan 1 ke 4. Nah, menurut langkah kedua, pilih sisi yang mempunyai bobot minimum dari sisi UV, ya. Sehingga sisi yang mempunyai bobot minimum di sini, ya, 10, 45, dan 30 adalah sisi 1 ke 2. Sehingga kita bisa tulis di pohon rentangnya adalah sisi 1 ke 2 dengan bobot 10. Nah, selanjutnya dari simpul 2 itu membentuk sisi yang baru, yakni sisi 2 ke 3, 2 ke 5, 2 ke 6. Kemudian kita pilih sisi yang mempunyai bobot minimum, yakni adalah sisi 2 ke 6 dengan bobot 25, sehingga bisa kita tulis pada langkah kedua.
dengan cara yang sama, kita bisa melanjutkan langkah ketiga. Nah, dari simpul 6 itu membentuk sisi yang baru. Ini sisi 6 ke 3, 6 ke 5, 6 ke 4. Ya, kemudian kita pilih sisi yang mempunyai bobot minimum, yakni sisi 6 ke 3. Sehingga kita tulis pada langkah yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya, langkah keempat dan kelima dengan mengikuti dengan cara yang sama, seperti langkah pertama dan langkah kedua. Perlu diingat, untuk langkah kedua ini diulang sebanyak N dikurang 2 kali. Artinya, simpulnya kan ada 6. 6 dikurang 2 berarti diulang sebanyak 4 kali. Dan jumlah langkah seluruhnya di dalam algoritma prim adalah 1 ditambah N kurang 2 atau sama dengan N dikurang 1. Berarti N-nya adalah 6 atau simpulnya sama dengan 6 dikurang 1. Jadi langkahnya ini sebanyak 5 daripada N buah simpul di dalam pohon merentang. Nah, setelah kita menyusun langkah-langkahnya, selanjutnya kita bisa menghasilkan graf yang terbentuk ya pada langkah terakhir, yakni langkah kelima. Kita bisa menghitung bobot seluruh ya daripada pohon merentang yang kita bentuk, yakni 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35 sebanyak 105. Dan nilai keseluruhan bobot pohon merentang minimum itu adalah 105. Nah, selanjutnya kita masuk kepada algoritma Kruskal. Nah, asumsi untuk algoritma Kruskal, sisi-sisi dari graf itu diurut menaik berdasarkan bobotnya. Artinya dari bobot kecil sampai kepada bobot yang besar. Angka pertama, kita isi pohon ini masih kosong, ya, T masih kosong. Angka kedua, pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian tambahkan sisi UV ke dalam pohon atau T. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N dikurang 1 kali. Nah, seperti contoh yang sebelumnya kita bahas, ya, untuk menyelesaikan soal ini dengan algoritma Kruskal bisa diperhatikan. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Nah, pertama kita sisi-sisi graf itu diurut menaik berdasarkan bobotnya dari yang kecil hingga bobot yang terbesar. Nah, kita urut ya. Sisi 12 yaitu nilainya 10, kemudian sisi 36 15, sisi 46 20, sisi 26 25 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat dengan cara yang mengikuti langkah-langkah. Jadi pertama kita ambil sisi 1 ke 2 dengan bobot nilainya 10. Nah, setelah dari sisi 2 kita lihat ya, bobot yang terkecil kembali, yakni sisi 3 ke 6 dengan bobot 15. Nah, begitu seterusnya sampai langkah ke 5 ya. Nah, kenapa di sini langkah kelima sisi 1 4 itu ditolak karena nantinya akan membentuk ya, kalau kita hubungkan sisi 1 ke 4 ini akan membentuk sirkuit. Nah, di algoritma itu atau pohon itu ya, tidak diizinkan membentuk sirkuit ya. Karena nanti kalau dia membentuk sirkuit maka itu bukan pohon. Nah, sehingga langkahnya itu ya, langkah kelima ditolak, kemudian ditambahkan langkah yang keenam 35 dengan bobot 35, sehingga pohon merentang minimum yang dihasilkan itu adalah ya, 10 15, 20, 25, 35. Itu sebesar 105. Seperti jumlah keseluruhan bobot dari algoritma Prim yang kita bahas sebelumnya. Nah, seperti itu penjelasan daripada materi hari ini mengenai graf pohon dan pohon merentang. Terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga pada penjelasannya bisa dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.